Halo teman-teman, rekan-rekan semua dimanapun berada, salam jumpa kembali lagi bersama saya di channel Bejar Kreatif ini. Kembali lagi saya akan membahas ya. Kali ini di video ini saya akan membahas tentang satu topik ya, sekaligus juga menjawab ya. Ada rekan kita yang sempat bertanya ya bagaimana cara membuat pakan campuran ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, jadi pada dasarnya alasannya kenapa kita membuat pakan oplosan ya, atau membuat pakan campuran ya teman-teman. Nah, tentu alasan pertama adalah supaya menghemat ya, supaya menghemat pakan, maka kita membuat pakan oplosan ya. Jadi kita mengusahakan bagaimana mengoplos pakan ya dengan bahan-bahan yang ada, dengan tujuan supaya lebih irit ya, pakan kita lebih irit ya teman-teman, bisa menghemat pakan ya. Karena memang saat ini pakan pabrikan ya teman-teman itu cukup tinggi ya, cukup melambung tinggi harganya ya. Lumayan tinggi ya teman-teman. Jadi di tempat saya ini sudah hampir 500-an ya, 500.000 satu sak ya teman-teman. Bayangkan loh, satu sak 500.000, mungkin di Pulau Jawa baru 300 sekian, ada yang 400 sekian ya teman-teman. Nah, kalau seandainya pakan terus naik ya, lalu bagaimana ya dengan harga jual telurnya teman-teman. Nah, makanya teman-teman ada yang berusaha ya bagaimana membuat pakan campuran oplosan dengan tujuan supaya bisa mengirit ya, bisa menghemat pakan. Nah teman-teman, saran saya kalau di tempat teman-teman mungkin rekan-rekan yang beternak puyuh ini, kalau bahannya itu mudah ya itu lebih bagus ya, bisa saja ya teman-teman buat pakan oplosan karena jauh lebih irit ya, bisa menghemat 40% ya, 30-40% ya teman-teman menghemat biaya pakannya. Nah yang jelas bahan pakannya teman-teman itu adalah tetap kita menggunakan konsentrat ya, pakan pabrikan utama konsentrat, kemudian tepung jagung, kemudian ada dedak ya atau bekatul ya teman-teman. Nanti bisa tambahkan juga kalau ada tepung daun ya, jadi daun ubi itu bagus ya teman-teman, itu dijemur dikeringkan dibuat tepung ya. Itu juga kalau itu bisa dibuat bisa ya, silahkan ditambahkan. Kemudian ada tepung ikan ya teman-teman, ada juga yang lain-lain ya, bisa sebagai ampas tahu ya juga bisa ya. Jadi dalam video ini ya saya akan membuat hanya 4 ya, ada formula yang sebut ini ada 4 macam campuran ya, 4 macam campuran bahan, yaitu konsentrat, tepung jagung, dedak atau bekatul, dan tepung ikan ya teman-teman. Nah ini oke, baik teman-teman, kita akan simak videonya ya. Silakan simak video ini supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi ya bagaimana cara membuat pakan campuran ya teman-teman. Oke, kita simak video berikut ini. Oke, baik teman-teman, jadi ini saya akan praktekkan bagaimana cara membuat formula pakan campuran atau oplosan ya. Nah, ini perbandingannya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman membuat pakan oplosan ya, ini saya buat formula yaitu perbandingan, yaitu menggunakan bahan yaitu konsentrat ya 3 kilo, 2 kilo ya, ini 2 kilo tepung jagung ya, tepung jagungnya 2 kilo kita haluskan ya teman-teman. Kemudian yang ketiga bahannya adalah bekatul atau dedak halus ya. Jadi dedak halus ini kita siapkan ini sebanyak 500 gram atau setengah kilo saja ya, setengah kilo. Dan konsentrat ini teman-teman, ini memang bahan utama ya. Kemudian tepung jagung kita haluskan ini 2 kilo ya. Selain dedak halus ya teman-teman, selain dedak atau bekatul ini, kita juga menggunakan bahan yaitu tepung ikan ya. Nah tepung ikan ya, ini tepung ikan ya teman-teman, ini tepung ikannya cukup 200 gram ya atau 2 on. Nah ini perbandingannya teman-teman. Nah setelah itu ya 4 bahan ini teman-teman kita campurkan ya, kita campurkan. Nah teman-teman, nanti teman-teman juga bisa tambahkan ya kalau ada tepung daun ya. Saya nggak menggunakan ini ya, ada tepung daun singkong. Di daun singkong itu kita keringkan, kita buat tepung dan kita bisa campurkan. Nah teman-teman, untuk 4 bahan ini ya, 4 bahan ini yang ada ini saya menggunakan 4 bahan saja. Jadi konsentrat ini teman-teman, ini mengandung 1250 kilokalori ya per kilogramnya. Dan untuk jagung ini 1344 kilokalori per kilogramnya. Ini kandungan energi metabolismenya ya teman-teman. Jadi ini cukup tinggi ya teman-teman. Jadi ini kebutuhan bahan yang harus kita butuhkan, yang harus kita campurkan ya, bahan utama. Nah kalau untuk dedak halus ini mengandung yaitu energi metabolisme itu 185 kilokalori ya per kilogramnya. Nah teman-teman, untuk tepung ikan ini mengandung kalsium ya, cukup bagus.
Ya, jadi kalsium ini dibutuhkan untuk pembentukan kerabang telur ya. Maka kita gunakan tepung ikan ya. Tepung ikan ini juga mengandung fosfor ya teman-teman, jadi cukup bagus untuk menambah ya, untuk menambah kebutuhan ya nutrisi pada pakan puyuh kita. Baik teman-teman, jadi empat bahan ini kita campurkan, ya kita campurkan, kemudian kita aduk ya teman-teman. Nah, kita harus mengetahui ya, jadi kandungan-kandungan apa yang ada di dalam keempat bahan ini teman-teman ya. Jadi teman-teman itu kandungan untuk energi metabolismenya ya. Jadi untuk kalau untuk proteinnya ya, untuk jagung itu 3% ya, 3% untuk jagung. Kalau untuk konsentratnya proteinnya sudah kurang lebih 15% ya. Nah, kalau bekatulnya sekitar 1%. Nah, kemudian teman-teman kita akan aduk ya seperti ini. Nah, kita tuang konsentrat ya teman-teman, ini karena formula sedikit ya, perbandingan hanya 3 kilo dengan 2 kilo jagung. Nah, kita aduk saja ya teman-teman, ya kita oplos. Nah, seperti ini teman-teman, kita aduk ya, tepung jagung kita campur dengan konsentrat. Tambahkan juga nanti bekatulnya ya, bekatulnya kita campurkan teman-teman. Nah, bekatulnya 500 gram atau setengah kilo saja. Kemudian tepung ikannya, ya tepung ikan ini kita campurkan. Jadi ikan ya, kepala-kepala ikan ya teman-teman, dari toko atau dari mana teman-teman bisa beli. Kita keringkan, setelah kering kita tumbuk ya teman-teman, kita tumbuk atau kita giling, kita haluskan. Nah, setelah itu kita jadikan satu seperti ini, kita aduk ya, aduk rata ya teman-teman. Nah, kita aduk rata seperti ini ya sampai tercampur rata ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mencampur ya mungkin 50 ya, 50 kilogram 50 kilogram konsentrat, berarti 40 kilo itu jagungnya. Ya, jagungnya 40 kilo ya teman-teman. Kemudian nanti dedaknya ya, tinggal teman-teman atur saja ya perbandingannya tadi ya. Perbandingannya tadi, jadi tidak kurang dari 10% ya teman-teman dari bahan yang ada. Jadi untuk bakatulnya ya, atau dedaknya. Kemudian tambahkan juga tadi tepung ikan ya, kalau ada ya teman-teman. Tepung ikan kita tambahkan. Oke ya, setelah tercampur rata seperti ini teman-teman, nah ini sudah jadi ya, sudah jadi ya, ini sudah jadi. Nah, biasanya teman-teman untuk melengketkan dedak ya atau bekatul itu bisa ditambahkan sedikit, yaitu minyak goreng ya. Minyak goreng itu bisa kita tambahkan teman-teman ya. Kalaupun tidak ada ya tidak apa-apa ya, tapi kalau dirasa sudah cukup ya, sudah cukup tercampur ya, sudah menyatu, itu tidak masalah ya teman-teman, nggak perlu dicampur dengan minyak goreng. Ya, minyak goreng itu tujuannya dicampurkan untuk melengketkan ya dedak ke bahan-bahan yang lain ya. Tetapi ini yang punya saya ini sudah tercampur ya. Karena waktu saya mencampur tepung jagungnya itu agak sedikit kandungan airnya ya. Kadar airnya masih ada agak lumayan ya. Jadi itu bisa melengketkan untuk bekatulnya ya teman-teman. Jadi tidak kering betul ya. Tidak saya jemur ya, setelah saya tepungkan saya diamkan saja ya, sedikit agak lembab ya. Agak lembab ya teman-teman, jadi nggak terlalu kering, dengan tujuan untuk melengketkan bekatul ya dengan tepung ikan, jadi menyatu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa aplikasikan ya teman-teman, kita bisa berikan ke ternak puyuh kita. Nah, seperti ini ya teman-teman, nah kalau mungkin belum terbiasa ya teman-teman, mungkin makannya tidak terlalu ya, tapi kalau sudah terbiasa ya itu akan suka ya, disukai oleh burung puyuh kita. Nah, teman-teman, ini langsung saya aplikasikan seperti ini ya. Jadi kita aplikasikan ya teman-teman, kita coba, kita praktekkan ya. Nah, teman-teman, memang kalau tidak terbiasa ya seperti kita ya, kalau kita makan tidak biasanya ya, biasa makan roti lalu makan nasi mungkin agak beda ya. Jadi sama dengan burung puyuh kita. Biasa makan pabrikan ya, asli pabrikan, kita rubah menjadi pakan campuran, tentu agak lain ya. Oke teman-teman, jadi ini video kali ini yang bisa saya bagikan. Kiranya video ini boleh bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.